Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Bersyukur Bapak Ibu kita sudah tiba di minggu terakhir tahun 2025. Dan di minggu ini saya tergerak untuk menyampaikan satu tema yang berjudul kecil tapi berdampak. Kita sama-sama katakan kecil tetapi berdampak. 1, 2, 3. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan mengawali khotbah pada hari ini dengan menunjukkan satu gambar bagi kita semua. Ya. Oke, dari gambar yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lihat Bapak Ibu? Cefeiling, apa yang Cece lihat? Abang ganteng? Hah? Hati yang tenang. Hati yang senang. Oke, ada lagi yang punya opini yang lain, pendapat yang lain? Vio? Apa yang Anda lihat Vio? Senyum. Senyumnya aja. Nggak lihat yang lain. Tanya yang lain Ibu Lili, apa yang Ibu Lili lihat? Biasa-biasa senyum aja. Oke, dari tadi yang disoroti seorang yang sedang happy, sedang senyum. Berarti yang menonjol dari gambar ini adalah seorang yang sedang senyum, betul ya Bapak Ibu? Sekarang saya tampilkan gambar yang kedua. Ya, next slide. Ya. Oke, gambar yang sama kira-kira dibandingkan dengan gambar yang sebelumnya Bapak Ibu, apakah ada perbedaan? Ada? Ceida apa Ceida? Telinganya cuma satu. Oke. Telinganya cuma satu, apakah mempengaruhi keseluruhannya? Tetap senyum, oke. Tetapi dibandingkan mau pilih gambar yang pertama atau yang kedua? Pertama ya, lengkap ya. Oke, sekarang saya mau tampilkan gambar yang ketiga Bapak Ibu. Masih gambar yang sama. Kira-kira coba lihat secara seksama, secara detail. Kira-kira ada nggak perbedaannya dari dua gambar sebelumnya? Bener pula ya. Betul deh, kamu tidak salah. Tetapi kira-kira dibandingkan dengan gambar yang pertama, sebenarnya Bapak Ibu gambar yang ketiga ini ada perbedaannya. Coba ada yang tahu nggak, angkat tangan? Apa sayang? Bajunya terlipat, luar biasa. Yang pertama juga terlipat, sama aja. Ada yang lain yang lihat? Ya, angkat tangan Billy. Giginya, ada apa dengan giginya? Ada yang berbeda. Oke, saya akan zoom ya Bapak Ibu. Coba ditampilkan gambar berikutnya. Iya, di zoom ya. Lebih kelihatan ya? Lebih kelihatan nggak? Ais tunjuk kelihatan nggak? Oke Bapak Ibu. Dari keseluruhan gambar ini ada sesuatu yang berbeda dengan gambar yang pertama. Walaupun kita anggaplah dia lagi tersenyum, tapi di giginya ada kesangkut makanan, nori, atau kesangkut coklat. Kira-kira Yesi kalau ketemu sama Muse Mingming, kejadiannya Muse Mingming ini yang ada coklat di giginya. Kira-kira kesannya gimana? Nggak boleh salah jawab loh. Kira-kira apa, Yes? Agak malu ngomong. Ini karena udah ditatap-tatapin ya. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun ini satu bagian kecil dari keseluruhan gambar ini. Atau kita lihat nih hari ini, saya penampilan udah bagus, rambut, make up, baju udah bagus.
Tapi tiba-tiba Bapak Ibu semua lihat gigi saya ada norinya, ada coklatnya. Gelisah nggak Bapak Ibu? Gelisah, aduh kasih taulah itu Muse Cuantau di depan tolong dibisikin giginya. Hal kecil, kecil ya, padahal penampilan udah bagus, udah stunning gitu. Itu bisa menarik perhatian, membuat sebuah perbedaan. Bahkan membuat kesan bisa risih, bisa canggung, bahkan kita bisa merasa jorok kok kurang bersih, kok enggak rapi. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang ingin saya sampaikan hari ini kepada kita. Begitulah seringkali hidup kita cenderung mengabaikan hal-hal kecil. Meremehkan, bahkan menganggapnya sepele. Next slide. Hal kecil sering kali diremehkan, ya, itu mungkin terlihat biasa, oh nggak terlalu kelihatan, biasa aja. Tidak dianggap penting, dibiarkan begitu saja, tapi saya mau tanya sama Bapak Ibu, dengan contoh yang terakhir tadi, kira-kira kalau saya yang mengalami itu Bapak Ibu, saya lagi ngomong di depan, kira-kira mengganggu nggak untuk Bapak Ibu? Mengganggu nggak? Mengganggu nggak? Bisa mengganggu, bahkan bisa jadi sesuatu yang kecil itu dampaknya besar, tergantung hal kecil apa yang kita lakukan. Kalau dia hal kecil yang positif, apakah dia hal kecil yang negatif, tergantung, dampaknya bisa sama-sama besar. Nah, apa hubungannya dengan penghujung tahun di tahun 2025? Hal yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kita sangat patut bersyukur bahwa selama tahun 2025 ini kita bisa lewati karena pertolongan Tuhan, amin. Tentu saja selama tahun ini bukan sebuah hari-hari yang selalu kita katakan bahwa selalu baik-baik saja. Tentu saja ada suka dan duka di dalamnya Bapak Ibu. Tapi kita bisa melewatinya karena pertolongan Tuhan. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kita pada waktu di tahun 2024, ini tahun 2025. Di tahun 2024 Bapak Ibu kita sudah membuat resolusi. Ada yang tahun 2024 buat resolusi? Ada pasti Bapak Ibu. Apakah selama tahun 2025 itu tercapai? Saya sering kali setiap akhir tahun kita membuat resolusi yang besar. Tahun depan saya mau berubah total. Tahun depan saya mau lebih rohani. Tahun depan saya mau lebih sabar. Tahun depan saya mau lebih sukses. Tapi jujur saya mau tanya Bapak Ibu, seberapa resolusi yang sudah kita buat dan itu benar-benar terjadi? Masalahnya Bapak Ibu, seringkali bukan niat kita yang kurang besar. Niat kita besar, kepengenan kita besar. Tetapi yang jadi masalahnya adalah, ini berkaitan dengan judul kecil tapi berdampak. Kita seringkali tidak setia dalam perkara-perkara yang fokusnya kepada perkara yang tidak setia kepada perkara. Melalui firman Tuhan malam hari ini, kita diajak memasuki tahun yang baru dengan satu sikap hidup. Bagaimana kita setia dalam perkara yang kecil. Poin pertama adalah kita setia melakukan hal kecil yang benar. Katakan yang benar. Kita baca firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10, silahkan Bapak Ibu buka. Bagian A saja ya Bapak Ibu. Lukas 16 ayat 10a. Atau keseluruhan boleh juga. Satu ayatnya penuh ya. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita baca satu ayat penuh ya biar lebih jelas. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3.
Sekali lagi saya mau baca bagi kita semua. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, Tuhan tidak menuntut kita berubah secara drastis dalam semalam. Yang Tuhan cari itu sesuai dengan ayat yang kita baca adalah kesetiaan di dalam hal-hal yang kecil. Contoh Bapak Ibu, setia membaca firman Tuhan meski cuma 1 ayat dalam sehari. Itu berharga nggak di hadapan Tuhan? Kemarin kita dengar khotbah Mukso Mingming. Setiap hari baca firman itu 5 menit. Betul ya? Sering dengar nggak? Tapi hari ini saya mau tanya ke Bapak Ibu. Kita baca 1 ayat aja dalam sehari, nyampe nggak 5 menit? Nyampe nggak 5 menit? Nggak nyampe. Paling berapa menit Jesslyn? 1 ayat firman? 1 menit saja. Nggak perlu muluk-muluk. Aku mau baca firman Tuhan 1 perikop setiap hari. Tuhan bilang perkara-perkara yang kecil, mulai dari hal yang kecil. Setia berdoa walaupun singkat, cuma 1-2 menit, tetapi konsisten. Saya pernah khotbahin ini di anak-anak youth. Saya bilang kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bisa berdoa kapanpun, dimanapun kita mau. Amin. Kita nggak perlu dibatasi oleh hal-hal yang lahiriah Bapak Ibu. Di dapur kita bisa berdoa nggak sambil masak? Bisa nggak Cia? Di kantor Cia lagi kerja bisa nggak ada pergumulan doa sama Tuhan? 1 menit aja, Tuhan aku lagi ada pergumulan. Bisa. Marcel, lagi belajar Marcel, kamu bisa nggak sambil, Marcel yang ini, bukan yang, maaf loh, sama namanya. Marcel kalau lagi belajar, bisa nggak kita sambil doa sama Tuhan? Bisa. Yang penting poinnya apa? Kita konsisten. Kita lagi, hatinya lagi gundah, kita lagi galau, kita lagi sedih, carinya siapa? Tuhan, bukan HP. Itu yang kedua, hal kecil yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan satu sikap yang bisa mempererat relasi kita terhadap anak kita, terhadap suami istri kita, terhadap sesama kita. Hal kecil, gak perlu muluk-muluk. Mendengarkan dia curhat sampai selesai. Murah gak Bapak Ibu? Kita kalau anak lagi curhat, kadang mata kita kemana-mana sambil ngerjain yang lain. Anak lagi curhat, anak lagi cerita, mata tatap matanya Bapak Ibu. Itu kasih pengaruh enggak? Kasih pengaruh. Dia merasa diperhatikan, dia merasa benar-benar didengarkan. Begitu juga sebaliknya, anak kepada orang tua. Aku ingin hidup sehat. Saya mau cerita sama Bapak Ibu, tahun ini terobosan dalam hidup saya. Saya sangat rajin olahraga. Ini saksi mata suami dan anak ya. 30 menit sehari saya pasti olahraga sekeliling komplek. Tapi Bapak Ibu tidak mesti seperti saya. 30 menit mungkin sulit bagi Bapak Ibu. Betul ya? Bapak Ibu mulai dengan 10 menit bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, asalkan ada niat tadi ya. Dan konsisten. Ingat ya, Tuhan bilang gak perlu perkara yang besar. Mulai dulu dari perkara-perkara yang kecil. Seringkali resolusi kita gagal bukan karena niatnya yang besar. Bukan karena niatnya salah ya, Seringkali resolusi kita gagal bukan karena niatnya salah. Tetapi karena targetnya itu terlalu berat. Mau doa 1 jam. Aku janji Tuhan tahun depan aku tidak akan marah lagi. Bisa enggak? Bisa enggak Ibu Maria? Bisa enggak? Janji tahun depan aku tidak akan marahin anak aku lagi.
Nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Wah, tahun depan aku mau jadi orang yang sempurna. Ketika kita punya resolusi yang besar seperti itu, seringkali ketika kita gagal sedikit saja, kita kemudian kecewa lalu kita menyerah. Saudara, Tuhan itu tidak bekerja secara tergesa-gesa. Sebuah benih itu tidak langsung jadi pohon ya. Dia mulai dari bentuk dirinya yang paling terkecil, yaitu benih. Kemudian dia akan bertumbuh perlahan menjadi pohon yang besar. Tahun yang baru nanti yang akan kita injak, bukan tentang berbicara bagaimana kita menjadi orang yang sempurna, melainkan sedikit lebih baik dari kemarin. Asalkan bersama dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu gak pernah lihat, wah resolusinya besar, wah keinginannya pengen besar. Tuhan biar cuma sedikit kamu mau lakukan bersama dengan aku. Saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan bisa ubahkan kita menjadi lebih baik. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan remehkan perubahan kecil. Karena apa yang kita lakukan sedikit demi sedikit bersama Tuhan pasti akan menghasilkan buah pada waktunya. Saudara-saudara, kesetiaan dalam perkara kecil bukan hanya tentang hal kecil yang perlu kita mulai, tetapi juga tentang hal kecil yang harus kita hentikan. Tadi saya bilang di awal bahwa hal kecil tergantung yang positif atau yang tergantung yang negatif. Ternyata ada juga hal kecil yang perlu kita hentikan. Jika hal kecil yang benar membawa pertumbuhan, maka hal kecil yang salah bila dikompromikan itu dapat merusak diri kita. Maka poin yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Next slide. Setia menolak hal kecil yang salah. Kita baca firman Tuhan 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Sudah mendapatkan Bapak Ibu? Saya akan baca ayat, Bapak Ibu akan baca ayat ke-7, saya akan baca ayat ke-8 ya. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita akan mulai baca ayat yang ke-7, silakan Bapak Ibu. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, melalui firman Tuhan ini Tuhan mengingatkan kita untuk meninggalkan kebiasaan lama, sekalipun kelihatannya itu sepele dan mungkin kita merasa bahwa itu tidak terlalu mengganggu. Tetapi Tuhan bilang apapun yang tidak mencerminkan kemurnian dan kebenaran, tetaplah itu bukan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan ada hal kecil yang selama ini kita terus lakukan, ternyata itu salah dan ternyata itu lama-kelamaan karena kita biarkan, kita kompromikan, itu menghancurkan kehidupan kita. Ketika menyiapkan firman Tuhan ini, saya sangat diberkati dengan sebuah ilustrasi dari seorang pendeta Milton, seorang bapak bernama Milton L. Gonzales. Dia berkata seperti ini Bapak Ibu. Iblis itu tidak membutuhkan seluruh rumahmu. Satu paku saja cukup. Saya akan ceritakan ya bagaimana perumpamaan ini sungguh mengubahkan setiap hati kita. Ada seorang pria Bapak Ibu yang mempunyai rumah yang begitu indah. Kemudian ada seorang pembeli yang datang berkali-kali. Ayolah Pak, boleh nggak Pak saya mau beli rumah ini? Dibolehin nggak sama pemiliknya? Enggak.
ini rumah punya saya, udah dari dulu saya di sini, ini rumah milik saya, maaf ya Pak. Oh, dia datang, dia nggak menyerah Bapak Ibu, dia tawarin dengan harga yang jauh lebih mahal. Kira-kira tergerak nggak ini tuan rumahnya? Tergerak nggak Bapak Ibu? Nggak tergerak. Dia tetap kekeh, tetap konsisten. Maaf Pak, rumah ini nggak dijual. Tapi ternyata si pembeli ini pinter, dia cerdik Bapak Ibu. Suatu hari dia datang ke pemilik, dia bilang, Pak gini aja deh, saya nggak akan beli deh satu rumah Bapak. Yang saya mau beli satu paku yang ada di tembok Bapak. Boleh nggak Pak kira-kira? Dalam hatinya si tuan rumah ini, daripada dia datangin aku terus, apalah arti sebuah paku di sebuah dinding, betul nggak? Ya udahlah, nggak apa-apa. Paku yang mana? Paku yang ada di ruang tamu, yang ini. Bayarannya berapa? Wah, bagus juga bayarannya. Akhirnya deal lah Bapak Ibu. Satu paku ya. Bapak Ibu kepikiran nggak kira-kira satu paku itu buat apa sih? Nggak penting-penting nian. Suatu hari si pembeli ini tadi, dia bawa bangkai, diisi di dalam karung, bangkai saya kurang tahu apakah itu hewan dan lain sebagainya, digantung di atas paku. Pemilik rumahnya marah-marah Bapak Ibu, bau apa ini? Oh, ya ini ya, digantung di atas paku. Tolong lepaskan ini. Oh mohon maaf Pak, kan saya sudah beli pakunya. Pinter ya ini ya pembelinya ya. Mohon maaf Pak, nggak bisa, kan paku itu milik saya. Oh ayolah dilepasin, dia juga mikir udah bayar, udah deal, satu paku udah bisa diganggu gugat lagi. Akhirnya lama kelamaan, ini si pembeli tadi setiap hari bawa bangkai, digantung terus di situ. Akhirnya lama kelamaan itu si tuan rumahnya betah nggak? Nggak betah. Akhirnya dia dengan ikhlas meninggalkan rumah itu dan menjual kepada pembeli itu. Pinter nggak? Cerdik nggak? Licik ya? Betul banget Cik Ida. Licik banget. Si tuan rumah awalnya berpikir sepele, santai aja biasa cuma satu paku. Nggak ada faedahnya, nggak terlalu penting. Ternyata satu paku itu bisa merusak keseluruhan dan membuat dia meninggalkan rumahnya sendiri. Saudara hati-hati, ini yang Tuhan ingin mau sampaikan kepada kita semua. Mungkin inilah sebabnya mengapa kita tidak pernah maksimal, ya. Terus jatuh pada masalah yang sama, sulit mengalami terobosan. Karena apa? Kita susah sekali melepaskan satu hal kecil yang selama ini kita kompromikan. Apa itu Bapak Ibu? Ayo ingat-ingat, jangan-jangan selama ini kita punya satu kepahitan yang sampai hari ini kita terus simpan. Kita nggak mau maafkan orang yang itu. Tuhan bilang, terlihat sepele, terlihat kecil bagimu, tetapi itu bisa merusak hidupmu. Satu hal kecil, satu hal dosa yang kita benarkan selama ini dengan alasan, cuma sekali Tuhan. Cuma sekali aja. Hati-hati Bapak Ibu. Satu sikap yang kita anggap biasa padahal jelas itu tidak benar. Saudara, perlahan tapi pasti itu akan mencemari seluruh hidup kita. Mari bertanya dengan jujur kepada Tuhan. Hal kecil apa yang selama ini kita kompromikan? Dan kita nggak sadari, kita anggap biasa Bapak Ibu. Mungkin sikap kita yang selama ini cuek, tidak peduli. Oh itu biasa itu. Sikap cuek, tidak peduli itu keren. Oh jangan-jangan itu yang Tuhan mau kita hentikan. Oh kita suka curhat
sama lawan jenis. Padahal kita udah punya pacar, kita udah punya pasangan. Enggak apa-apa, itu wajar-wajar aja. Oh, kebiasaan kita yang mengeluh. Kata-kata kasar. Kita boleh nggak marah Bapak Ibu? Boleh nggak? Boleh ya. Tapi coba kita pikirkan ketika kita marah, kata apa yang sering banget melukai pasangan kita atau anak kita? Stop satu kata itu. Hentikan. Atau sikap kita yang benar-benar melukai ketika kita marah-marah. Makian kita kah? Yuk kita anggap biasa, oh di lingkungan aku udah biasa begitu. Dari turun-menurun, kakek, nenek, opa, oma, dari keluarga besar udah biasa begitu cara marahnya. Biasalah, sepele itu. Jangan anggap remeh. Kita bisa melukai orang. Candaan kita pikir candaan itu sepele Bapak Ibu. Hati-hati dengan candaan. Candaan bisa buat orang bisa sampai bunuh diri. Candaan yang membuli, candaan yang merendahkan, yang kita anggap sepele selama ini. Atau sikap malas kita, sikap kita yang suka menunda-nunda, atau mungkin sikap kita yang tidak bisa mengatur waktu. So, jika ada sesuatu dalam hidup kita yang kita tahu tidak benar, jangan biarkan itu terus menggantung pada paku di tembok. Ya, Bapak Ibu. Serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku punya satu nih Tuhan, yang selama ini aku suka kompromikan, aku suka lakukan. Serahkan itu pada Tuhan, karena sementara iblis yang saya ilustrasikan sebagai pembeli tadi, itu puas hanya memiliki satu paku. Tapi Tuhan rindu memulihkan seluruh hidup kita. Saudara yang terkasih, tahun baru bukan tentang resolusi yang besar. Tahun baru ini tinggal menghitung beberapa hari lagi ya Bapak Ibu. Hari Rabu atau hari Kamis ya? Pergantian tahun Rabu menjelang Kamis. Oke. Dan resolusi dan tahun yang baru itu bukan berarti resolusi besar yang mau mengesankan orang lain, tetapi tentang kesetiaan dalam perkara yang kecil. Setia memulai hal kecil yang benar dan setia menolak hal kecil yang salah. Keduanya sama-sama kecil, tetapi dampaknya luar biasa. Mari kita melangkah ke tahun yang baru yang tinggal beberapa hari lagi, dengan berjalan bersama Tuhan, dan biarkan Tuhan mengerjakan pertumbuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa dalam menjalani hidup sebagai pengikut Tuhan, kami sering kali gagal Tuhan. Tapi kami sering kali lupa bahwa Engkau tidak melihat kami dengan perubahan yang harus selalu langsung drastis. Tetapi Engkau rindu kami setia dalam perkara-perkara yang kecil. Hal-hal kecil yang harus kami mulai, hal-hal kecil juga yang harus kami hentikan dalam hidup kami. Tuhan yang boleh tolong kami Tuhan, pulihkan setiap hidup kami. Kami rindu Tuhan, di tahun yang baru, kami sungguh lebih baik lagi. Kami sungguh lebih lagi mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Untuk itu berikan kami hikmat Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan Tuhan. Karena kami mau Tuhan menginjak tahun yang baru nanti bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong hidup kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini sungguh menyentuh hati kami.
dan sungguh mengingatkan kami bahwa Tuhan rindu untuk hidup kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.